Muted, sorry. Okay. Okay, saya rasa kita sudah pun boleh mula. Sekarang dah pukul 9 malam. Saya masih lagi tak dapat melihat whether Facebook sudah pun online. Ya, sudah pun online. Okay, hai semua, selamat malam. Terima kasih kerana sanggup hadir dan juga kepada panelis-panelis kita yang telah sanggup menghadirkan diri untuk berkongsi pandangan mereka tentang apa yang telah berlaku di Indonesia. Okey. Adakah kita sudah live di sini? Ya. Okey. Sebentar. Okey. Kawan-kawan, selama beberapa bulan ini kita menyaksikan rakyat Indonesia bersatu menentang undang-undang Omnibus ataupun rang undang-undang RUU ya, Cipta Kerja. Mogok besar-besaran mencapai kemuncak bermula daripada 5 Oktober 2020 saat Omnibus Law diluluskan. Dan hari ini kita lihat kes COVID-19 di Indonesia hampir bercecah 400,000 orang dengan 12,000 kematian yang direkod. Jokowi dan sekutunya menawarkan Omnibus Law untuk menarik pelaburan dan cipta banyak pekerjaan. Namun Omnibus Law ini ditentang hebat oleh rakyat kerana ianya kerana sebahagian besarnya ditulis oleh korporasi dan bisnes multinasional. So kita melihat kumpulan-kumpulan mahasiswa, buruh, wanita, masyarakat adat, orang asli, petani, nelayan, akademik yang merangkumi suara-suara masyarakat sivil menolak undang-undang ini, undang-undang yang sangat kontroversial ini. So bersama saya hari ini ialah dua, alamak, di manakah Tony sudah menghilang? Okey, sebentar ya. Kita menunggu Tony. Tony sudah log out. Okey, kita sedang menunggu Tony dan masalah-masalah teknikal ini adalah kind of expected kerana kita sedang bersiaran langsung daripada dua negara dan ya kita tunggulah dia. Okey, Tony sudah kembali. Di mana kamu pergi? Ya, okey. Sekarang ni kita mahu masuk pada part introduction. Sebelum kita berdiskusi dengan lebih lanjut, ada baiknya kita mulai dengan a bit of introduction daripada panelis kita. Kita mulakan dengan Tony, kemudian Talita. Just a bit of a sharing who you are, which organisation are you from, that you represent, dan apa pendirian organisasi kamu. Ya, kita mulakan dengan Tony. Baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi saya sempat hilang selama beberapa detik. Saya tidak tahu, mungkin ada masalah dengan koneksi internet. Tapi perkenalkan, nama saya Irfan Tony Herlambang. Saya dari 350.org Indonesia. Saya sebagai digital campaigner untuk Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan 350.350.org selama kurang lebih masa 5 tahun. Dan kami berjuang dalam kampanye gerakan akar rumput bersama anak muda untuk melawan krisis iklim. Posisi kami di dalam Omnibus Law adalah kami menolak Omnibus Law karena akan sangat berdampak affected di masyarakat dan juga kepada lingkungan. Lebih lagi, ini adalah undang-undang ini adalah semacam steroid bagi krisis iklim. Terima kasih. Terima kasih, Tony. Okey, Talita. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Talita Afifa Yuristiana. Saya dari Climate Rangers Jakarta.
organisasi yang concern di bidang perubahan iklim. Kita encourage teman-teman kaum muda untuk peduli terhadap isu perubahan iklim. Saat ini saya juga masih kuliah, dan untuk sikap saya dan teman-teman Climate Ranger sudah jelas bahwa kami sangat menentang dan berusaha agar pemerintah membatalkan Omnibus Law ini, karena banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh undang-undang ini nantinya, baik bagi masyarakat, lingkungan, lalu kaum-kaum yang marginal, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, ada bunyi noise sedikit di situ. Oke, sebentar. Oke, alright. Terima kasih Talita, ataupun saya bisa guna Yuris ya, kalau saya bisa panggil kami Yuris, dan Tony. Dan sebenarnya Talita, sebenarnya Yuris ini daripada Climate Rangers Jakarta, katanya tadi bukan saja di Jakarta, ada di seluruh Indonesia. Bolehkah maybe Yuris cerita sikit apa perjalanan gerakan Climate Rangers ini? Oke, sebenarnya saya bukan orang yang ada di belakang pembentukan Climate Rangers ini dari awal. Mungkin teman-teman kayak Kak Epri, Kak Maria adalah orang-orang penggagas pertamanya. Saya kebetulan baru bergabung tahun kemarin 2019 awal sampai sekarang, dan memang kegiatan untuk wilayah cakupan kami memang tidak hanya di Jakarta. Kami punya rekan-rekan, teman-teman yang punya concern yang sama di beberapa daerah juga di Indonesia. Kebanyakan kegiatan kami, kebanyakan program-program kami itu fokus pada empowering teman-teman yang memang concern terhadap isu perubahan iklim, terutama teman-teman muda, seperti itu. Kegiatan kami misalkan seperti memberikan penyuluhan, kita pernah juga mengajak teman-teman untuk yang masih kecil-kecil untuk peduli perubahan iklim sejak dini. Lalu terakhir kita juga melakukan crowdfunding terhadap kaum-kaum marginal, dalam hal ini adalah masyarakat di pesisir yang terkena dampak perubahan iklim paling besar, yaitu di Pulau Pari. Itu. Ya. Oke, Yuris. Ya. Oke, terima kasih Yuris. Ya, climate power. Saya suka sekali mendengar inisiatif yang telah dilakukan oleh Yuris, dan juga saya rasa saya tidak perlulah menceritakan apa itu 350 organisasi yang sangat besar, yang global juga ada office-office-nya di Philippines dan di Indonesia dan juga di Singapura. Tetapi masih lagi tiada di Malaysia. Mungkin selepas ini Tony boleh mencari sesiapa yang boleh membuka office 350 di Malaysia. Okey. Saya teruskan sekarang ini dengan kita punya diskusi. Dan juga saya ada reminder lah, kita akan mengambil beberapa soalan dari penonton di Facebook pada pengakhiran sesi kita. Okey, ayo kita mulakan. Okey, soalan pertamanya kepada Talita. Talita, mengapa ada gerakan massa yang besar baru-baru ini di Indonesia? Mungkin Talita boleh berkongsi kenapa ini telah berlaku, dan apa pandangan Talita tentang pergerakan massa ini? Oke, baik. Di Indonesia, seperti yang teman-teman mungkin lihat di beberapa media juga, pemerintah baru saja mengesahkan mengesahkan Omnibus Law. Sebenarnya Omnibus Law itu adalah metode hukum di mana mereka membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri dari banyak subjek. Jadi dia menyatukan berbagai jenis regulasi dalam satu payung hukum yang besar. Dalam hal ini adalah RUU Cipta Kerja yang saat ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Problemanya adalah ketika kita berbicara bagaimana eskalasi konflik, bagaimana masyarakat itu di Indonesia melihat Omnibus Law ini, ada beberapa hal yang ganjil terkait pengesahan undang-undang ini yang akhirnya mendorong adanya eskalasi massa. Jadi
people are made with the government karena mereka merasa dari segi banyak aspek yang kita bisa melihat dari segi transparansi, dari segi keterbukaan informasi publik, partisipasi publik itu masih sangat kurang. Dampaknya adalah Omnibus Law ini akan mengenai sangat rentan terkena dampaknya kepada masyarakat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari ketenaga kerjaan, lalu pers juga, lalu yang paling akan kita bahas di dalam sesi ini mungkin dampaknya terhadap lingkungan karena memang perubahan yang terjadi di Omnibus Law ini memang sangat berbahaya dari lingkungan. Mungkin nanti Mas Tony akan berbicara banyak tentang hal tersebut, pasal-pasal apa yang sekiranya bisa membahayakan lingkungan. Tapi pada intinya gerakan massa yang ada di Indonesia itu membuat adalah suatu bentuk kekecewaan sebenarnya, kekecewaan masyarakat kepada pemerintah. Bayangkan ketika misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini, harusnya concern Indonesia adalah penyembuhan atau menekan angka positif COVID di Indonesia. Tapi malah sebaliknya, mereka beberapa kali menggolkan undang-undang yang tidak concern terhadap penanggulangan pandemi, seperti sebenarnya gerakan massa ini bukan yang pertama. This is the second time. The first one is in 2019. Ada yang namanya gerakan menolak RUU KUHP dan sekarang dilakukan lagi untuk menolak Omnibus Law. Jadi ini bukan kali pertama. Indonesia itu sudah, kalau menurut pandangan saya, sudah 3 kali kita kecewa terhadap segala jenis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggolkan undang-undang yang merugikan masyarakat Indonesia, mulai dari KUHP yang sekarang sudah disahkan jadi KUHP, lalu UU Minerba, mineral dan batu bara, dan juga yang terbaru adalah Omnibus Law. Dampak yang dapat kita lihat misalnya banyak sekali ya dampaknya. Salah satu di bidang misalkan di ketenaga kerjaan misalkan. Di sana ada beberapa permasalahan yang sangat membuat masyarakat marah dan akhirnya mereka membuat gerakan massa dalam yang sangat besar di demo yang bahkan menghasilkan pembakaran fasilitas publik karena memang mereka tidak ada lagi sarana untuk memberikan keluh kesah mereka terhadap undang-undang ini karena undang-undang ini itu akan sangat terasa dengan masyarakat kecil gitu. Dan pemerintah itu seharusnya seidealnya kalau kita bicara demokrasi, they need to provide us to speak our voice, right? Itu yang mereka tidak lakukan. Masyarakat marah, masyarakat merasa dirinya kenapa keadaannya seperti ini gitu. Kenapa pemerintah yang mereka percaya, yang suaranya mereka dukung, mereka didorong untuk menjadi wakil rakyat agar suara mereka sampai di parlemen itu tidak tersampaikan. Akhirnya eskalasi itu yang kemudian memicu gerakan-gerakan massa yang menurut saya sudah 3 kali mungkin lebih dalam kurun 1 tahun terakhir karena gerakan yang pertama itu tahun 2019 terkait undang-undang KUHP juga memiliki concern yang sama terhadap bagaimana kekecewaan masyarakat terhadap produk hukum yang diciptakan oleh wakil rakyat. Itu yang kemudian menurut saya membuat gerakan penolakan pembatalan Omnibus Law ini menjadi sangat besar. Mungkin Nadia, aku bisa cerita sedikit tentang bagaimana di Omnibus Law ini ada banyak konflik kepentingan yang menurut saya sendiri ini harus kita kritisi bersama, dari mulai konflik kepentingan di mana ada banyak political exposed person, orang yang memang dia PAP, orang yang dia pengusaha, bagian dari korporasi, tapi dia bergabung ke dalam pemerintahan. Nah inilah hasilnya, produk-produk hukum di Indonesia kebanyakan punya cara pandang orang-orang yang punya political exposed person ini, mereka tidak memperkirakan hak-hak masyarakat kecil yang mungkin akan terkena dampak. Bagaimana misalkan kita bicara tentang peniadaan ketika kita bicara AMDAL,
berkaitan dengan lingkungan itu salah satu hal yang dihapuskan juga. Mungkin nanti Mas Tony bisa berbicara. Mereka tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah tambang seperti itu. Belum ada perspektif yang benar-benar memang undang-undang ini dibuat untuk rakyat. Itu yang menurut saya miss dari pemerintah Indonesia saat ini, dan kita harus mengambil langkah tegas sebenarnya bagaimana undang-undang ini benar-benar harus dibatalkan, mulai dari proses pembuatannya tidak ada partisipasi publik yang aktif, melibatkan seluruh pihak yang memang akan terkena dampak, lalu belum lagi tidak memperhatikan transparansi seperti itu. Jadi kesannya undang-undang ini terburu-buru, terkejar in rush. Mereka membuat undang-undang ini seperti dikejar-kejar hantu yang nggak kelihatan kayak gitu. Itu sih kalau pandangan saya mengapa gerakan massa terkait penolakan Omnibus Law ini sangat besar, dan memang tidak hanya di Jakarta, beberapa kota besar juga mengalami hal yang sama seperti itu. Ya. Wow, terima kasih Yuris. Sebenarnya situasi ini adalah hampir sama dengan di Malaysia, di mana koperasi-koperasi besar mempunyai kepentingan bersama ahli-ahli politik dan membentuk undang-undang yang memberi lebih banyak kuasa kepada mereka, dan dampaknya besar kepada golongan-golongan marginal, masyarakat adat, petani dan juga nelayan. Dan saya lihat similarity ini adalah mungkin satu benda yang kita share as a region, because we were colonized once, dan kita sangat memandang ahli politik kita sebagai idolisasi, kita idolize kita punya ahli politik, dan ini mungkin dan saya rasa yang kekecewaan ini mungkin masih lagi belum dirasai di Malaysia, walaupun sudah ada, tapi perlukan tolakan itu. Ya, okey. Soalan kedua kita kepada Tony. Mungkin di sini Tony boleh diskusi dengan lebih dalam lagi. Ya, apa itu Omnibus? Dan apa sebenarnya kronologi undang-undang ini, bagaimana ia tercipta pada awalnya dengan lebih mendalam. Ya, Tony, saya ya. Baik, terima kasih Nadia, dan terima kasih Thalita dan teman-teman dari kami. Hai teman-teman yang sedang menyaksikan di Facebook. Sekali lagi, Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang terburu-buru, tidak transparan, tidak partisipatif, dan sangat merugikan. Kenapa? Karena secara kronologis, tujuan awal dari undang-undang ini adalah pertama untuk membuka investasi sebesar-besarnya masuk ke dalam Indonesia. Karena menurut Presiden dan menurut DPR is parlemen, mereka bilang Indonesia tidak menarik bagi investor, maka perlu undang-undang yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi. Itu alasan pertama. Yang kedua, mereka bilang untuk melakukan bisnis di Indonesia tidak mudah. Mereka bilang banyak sekali peraturan-peraturan, maka perlu peraturan-peraturan yang membuatnya lebih mudah. Yang ketiga, mereka bilang butuh satu undang-undang yang bisa merangkum semua undang-undang yang ada, supaya ketika bisnis datang, ketika investasi datang, akan lebih mudah lagi. Itu alasan ketiga. Jadi secara kronologis itu yang terjadi, alasan kenapa Indonesia, Presiden saat itu bilang kita butuh Omnibus Law. Padahal tiga alasan tadi itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Pertama, menurut report dari World Bank, mereka bilang kemudahan bisnis di Indonesia bukan karena undang-undangnya terlalu banyak atau administrasinya yang sulit, tapi adalah faktor korupsi. Jadi kenapa investor tidak mau datang bukan karena undang-undang, tapi karena faktor korupsi yang begitu besar. Yang kedua, orang bilang, pemerintah bilang Indonesia sulit memulai bisnis. Padahal bukan itu. Yang buat jadi sulit adalah pemerintahnya sendiri. Jadi yang buat sulit adalah pemerintah kita sendiri. Banyak sekali alasan, banyak sekali kesulitan. Maka itu tidak bisa menjadi alasan untuk kenapa dibuatnya undang-undang Omnibus. Yang ketiga, alasan bahwa kita butuh undang-undang yang lebih singkat, lebih padat, lebih sedikit supaya bisa memudahkan. Padahal
undang-undang Omnibus Law ini akan butuh lebih dari 500 undang-undang lainnya yang harus diterapkan, harus dibuat lagi, padahal niatnya awalnya adalah the first objective is to shorten all the process. Tapi itu kebalikan. Malah in contrary, kita malah harus siapkan lagi undang-undang, harus lebih jelas lagi. Artinya, secara kronologis, 3 alasan tadi tidak tepat. Nah, prosesnya adalah sebenarnya sangat cepat, super kilat, super fast, macam orang dikejar hantu, kata Talita bilang, kata Juris bilang. Prosesnya itu hanya cepat, hanya 8 bulan. Itu dimulai ketika Presiden kirim surat kepada DPR. DPR is Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harus buat ini. Padahal itu dilakukan ketika pandemi sedang mulai, Februari 2020. Kemudian sekarang, Oktober 2020, sudah jadi. Mereka bilang prosesnya itu harus dipercepat. Dan itu terjadi dalam 50, mereka hanya bikin undang-undang yang total harus dirangkum itu dari 79 undang-undang, 1.200 pasal harus dibikin dalam bentuk omnibus dalam waktu yang sangat singkat sekali. Padahal undang-undang lainnya, in contrary, mereka butuh bertahun-tahun untuk selesaikan. Seperti undang-undang masyarakat adat, sampai sekarang tidak selesai. Padahal sudah hampir 5 tahun diproses dalam DPR. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang seharusnya bisa melindungi perempuan dan anak-anak, sampai sekarang tidak selesai. Undang-undang soal jaminan sosial dan kesehatan juga belum selesai. Artinya, ada apa di balik proses yang cepat ini, yang hanya 8 bulan selesai, dan padahal itu dilakukan dalam masa pandemi, padahal dilakukan harus bekerja sama dengan 31 lembaga lainnya. Jadi bisa dibayangkan undang-undang yang tebalnya 1.000 halaman itu dibahas dalam 8 bulan, dibahas dalam waktu pandemi, bahkan ketika bulan Juni dan sampai akhir sekarang ada 18 anggota parlemen yang kena COVID, mereka tetap lanjutkan. Mereka tidak peduli itu. Jadi semacam speeding prosesnya ini. Ada apa di baliknya? Jadi ada 18 orang kena COVID, di dalam prosesnya mereka tidak peduli. Let's continue, let's do it, supaya selesai segera mungkin. Ini jadi banyak pertanyaan. Karena sekitar total ada dari semua anggota parlemen itu ada sekitar 500 orang, tapi yang setuju itu hanya 300 orang, artinya lebih dari setengahnya itu yang setuju. Tapi dia menentukan nasib 265 juta masyarakat Indonesia. Artinya, segolongan kecil oligarki yang elit ini menguasai nasib, masa depan, penghidupan, hidup dan matinya orang-orang di Indonesia. Yang dilakukan dengan cepat, terburu-buru, dan tidak mempertimbangkan partisipasi. Padahal di dalam Undang-Undang Indonesia, setiap masyarakat yang terdampak, any impacted communities, punya 3 hak. Pertama, right to know, hak untuk tahu. Yang kedua, hak untuk terlibat. Yang ketiga, hak untuk menentukan. Mereka harus tahu, mereka harus terlibat, mereka harus menentukan nasib mereka. Itu 3-tiganya dilanggar semua. Artinya, proses ini, proses pembuatan undang-undang ini, sejak awal sudah keliru, di dalam prosesnya itu salah, dan di akhirnya itu berpotensi untuk menimbulkan bencana dalam banyak segi. Bencana dari sisi lingkungan terutama, bencana bagi para workers, bencana bagi masyarakat adat, bencana bagi bumi dan krisis iklim. Jadi undang-undang ini sejak awal mula sekali, secara kronologis itu sudah keliru, sudah salah. It's a wrong decision sebenarnya. There is no valid or big argument actually untuk menjadi alasan kenapa harus ada undang-undang ini. Sekarang kita lihat siapa yang ada di belakang Omnibus Law. Dalam proses Indonesia, mereka punya yang disebut dengan namanya Satuan Tugas atau Task Force. Task Force ini dibentuk pada bulan Januari
ada 127 orang yang mereka bilang melibatkan semua orang, tapi ternyata itu salah, karena semuanya itu punya latar belakang corporate, berasal dari bisnis, dan tidak punya pengalaman dalam membuat sebuah undang-undang. Kemudian undang-undang ini juga punya panitia kerja yang disebut dengan anggota parlemen yang bertugas untuk membuat undang-undang itu sendiri dari hari hukum. Ada 37 orang. Semuanya 65% punya latar belakang bisnis, terutama bisnis batubara. Hari Minggu kemarin, Koalisi Bersihkan Indonesia mengeluarkan satu report yang menjelaskan who's behind this omnibus law, how it linked to the coal companies, how it links to the major corporate yang merusak lingkungan, how it connect to the corporate that creating more catastrophic impact, atau perusahaan yang terkoneksi pada kasus-kasus korupsi. Jadi, who's behind it, potensi bisnisnya besar sekali. Rata-rata ada perusahaan. Dan secara kronologis, mereka adalah orang yang ada di belakang, orang-orang yang ada di belakang undang-undang begini. Jadi, mereka ingin memastikan kekuasaan mereka, their power is still there. Tidak peduli ada pandemi, tidak peduli ada kasus COVID, tidak peduli ada anak-anak yang tidak punya akses kepada pendidikan, dan lain-lain. Mereka lebih utamakan Omnibus Law has to be finished. Itu yang menjadi alasan kenapa misalnya secara kronologis it is wrong. Teman-teman yang sedang menyaksikan Facebook ini mungkin harus tahu di Indonesia itu tiap orang harus punya hak untuk bisa bersuara. Tapi seringkali gara-gara Omnibus ini suaranya itu dibungkam. Ketika teriak, mereka tidak mau dengar. Mereka tuli, mereka tutup mata, mereka tutup telinga, dan hanya bilang, just follow the rules. Itu yang terjadi. Saya cukup stop dulu, mungkin ada tambahan dari Nadia, biar lebih jelas. Ya, Tony, itulah satu penjelasan yang sangat mantap saya kira, kerana kronologisnya daripada permulaan dan siapa di balik undang-undang ini. Mungkin saya maybe can share a bit apa kepentingan negara seperti Malaysia dalam industri-industri yang berada di Indonesia. Saya rasa saya tak perlu bilanglah lagi tentang kelapa sawit. Isu kelapa sawit memang isu yang sangat besar. Mungkin saya mahu share sedikit isu berkaitan dengan batu bara ataupun arang batu, coal, di Malaysia. So Malaysia hampir lebih daripada 90% kita import batu bara daripada Indonesia, kalau tak silap saya lah, ini dia punya statistiknya, dan kebanyakannya datang daripada Kalimantan, dari Kalimantan Selatan, dan antara syarikat-syarikat yang ada mengikut sumber-sumber kami adalah syarikat dari Adaro. Dan PT Adaro ini adalah satu syarikat energi yang sangat besar ya di Indonesia, dan mereka kalau tidak silap saya akan mendapat keuntungan, bukan keuntungan, tapi tidak perlu membayar lesen yang banyak untuk extract semua coal di Kalimantan sana, tak silap saya di Kalimantan Selatan atau Kalimantan East Kalimantan. Dan yang saya baca lagi, Adaro ini juga mempunyai offshore accounts, kalau tak silap saya, daripada Global Witness Watch punya report di Labuan juga di Malaysia. Dan syarikat ini adalah offshore, is a tax haven, dan sudah melaburkan investasi di Australia menggunakan wang-wang yang tax yang tidak dibayar itu kepada rakyat Indonesia. So saya lihat ini adalah satu isu, bukan saja isu climate tetapi isu social justice, isu apa lagi tu, korupsi yang sangat besar
Dan saya setuju dengan Tony dan pendapat yuris tentang isu ini dampaknya sangat besar kepada masyarakat yang marginal, yang tidak punya kuasa. Dan soalan saya seterusnya kepada Tony lagi sekali, like how is climate, contohnya lingkungan, mungkin rakyat Malaysia tidak mengerti apa itu lingkungan ialah alam sekitar ya guys, nature, environment. Bagaimana omnibus ini boleh melemahkan undang-undang environmental protection di Indonesia? Kalau Tony boleh kongsikan kepada kami. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum masuk dalam lingkungan atau alam sekitar, saya mau bahas sedikit dengan soal Adaro dan how it links to the many people. It's like a octopus, like strangle all the business and politics and everything in Indonesia. Jadi dia sangat terkait dalam banyak sekali kongsi-kongsi politik yang terjadi di tingkat nasional dan di tingkat daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Jadi mungkin perlu diketahui teman-teman di Malaysia juga, case kematian anak yang meninggal karena mereka tenggelam di dalam bekas tambang, mining pit itu sudah banyak sekali, lebih dari 50 cases. Jadi lebih dari 50 anak usia di bawah 15 tahun yang meninggal karena perusahaan-perusahaan itu tidak mau menutup tambang batu bara mereka dengan baik. Dan tidak ada sanction, tidak ada denda atau penalti bagi mereka yang tidak menutup tadi. Itu saja berlaku ketika undang-undang Omnibus Law belum ada. Apalagi kalau memang nanti Omnibus Law akan berjalan. Jadi nanti saya bisa share ada dua dokumen, satu report yang dikasih nama dia Corruption, tentang bagaimana coal and corruption is actually linked together. Second one is about the movie called The Sexy Killers. So the Sexy Killers actually sebuah film, sebuah movie cerita tentang bagaimana orang-orang yang ada di balik pemerintahan itu menguasai banyak perusahaan-perusahaan batu bara di mana saja. Mungkin bagi politik mereka seperti seteru, seperti lawan, seperti conflicting, tapi di balik layar mereka berkongsi, mereka berkawan. Jadi semacam kayak drama, they create drama. In politics they kind of fight together, but di balik layar, di balik meja mereka berkongsi dan mereka berketawa, makan bersama dan ya seperti itu. Oke, jadi itu saya mulai dari di Kalimantan bahwa kasus-kasus yang ditimbulkan dari adanya undang-undang yang salah pun sebenarnya bisa menjadi awal mula katastrofik bencana iklim yang terjadi. Jadi secara umum omnibus ini kenapa dia berdampak pada masyarakat? Pertama, ada banyak sekali listnya, tapi yang pertama mungkin saya butuh kasih jelas kepada teman-teman semua adalah bahwa AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan atau environmental permit sudah tidak lagi jelas, sudah tidak lagi diberlakukan di dalam Omnibus Law. Artinya setiap bisnis bisa datang dan dia potong hutan, dia babat hutan tanpa ada sanksi, tanpa ada aturan bagaimana dia prosesnya. Dulu sebelum ada Omnibus Law, undang-undang yang sekarang saat ini, kita harus punya at least 30% dari area itu harus hutan. Sekarang karena Omnibus Law itu tidak ada lagi. Jadi social permit itu hampir tetap ada, cuma tidak jelas siapa yang akan kelola, siapa yang akan oversee, siapa yang akan melihat, mengecek, dan memastikan, dan siapa yang akan memberikan sanksi, berapa sanksinya, apa hukumannya, berapa uangnya yang harus dikeluarkan, tidak jelas di dalam Omnibus. Dan corporate bisa datang dan babat hutan. Yang kedua, semua license itu tidak lagi diambil dari tingkat lokal, tapi diambil ke pusat, ke nasional. Jadi masyarakat setempat, masyarakat adat, mereka tidak punya hak lagi untuk menentukan nasib mereka.
Mereka tidak bisa lagi bilang jangan ambil tanah kami, karena semua izin diberikan oleh pusat di Jakarta. Jadi masyarakat di Katingan di Kalimantan atau di Balikpapan itu tidak punya hak lagi dengan tanah mereka, karena haknya sudah diambil sama pemerintah daerah. Itu yang potensi yang konfliknya. Jadi masyarakat tidak lagi punya hak lagi di sana. Kemudian lagi yang cukup membahayakan adalah kita punya aturan di mana ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi dengan Omnibus Law ini, hal-hal yang tidak boleh itu seperti bagaimana membuang limbah, bagaimana membuat sistem pengaturan pembuangan sampah, tidak lagi diatur oleh Omnibus. Karena itu diatur oleh negosiasi antar corporate dan pemerintah. Jadi aturan sudah bagus, sudah baik, dihapus. Jadi akan sulit bagi kita untuk tahu apa yang sedang mereka bicarakan atas nasib kita. Berikutnya lagi soal license, environmental permit, itu dimonopoli oleh pemerintah. There are no chance for third party untuk bisa terlibat. Jadi hanya pemerintah dan perusahaan. Tidak lagi ada independent sectors, independent parties yang bisa oversee, yang bisa kasih pendapat bahwa ini salah, itu keliru, ini harus diperbaiki. Tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi independent parties yang bisa menilai. Padahal ini penting sekali untuk punya ada satu independent body yang bisa memastikan semua pelaksanaan undang-undang jalan dengan baik, terutama di bidang lingkungan. Berikutnya lagi, expert on environmental, expert on social studies, expert on masalah sosial di daerah tersebut, misalnya seperti ahli masyarakat Dayak, ahli masyarakat masyarakat di Kalimantan, tidak lagi dilibatkan dalam proses penentuan social permit, environmental permit. Jadi mereka tidak menjadi wajib. Mereka boleh ada atau tidak karena undang-undang ini. Tony, sebelum kamu sambung lagi, saya ingin bertanya kerana kalau tak silap saya, Indonesia sudah pun mendapat nearly 1 bilion USD dollar dari bentuk REDD Plus, dan REDD Plus ini antara regulasinya ialah perlu ada konsultasi daripada penduduk. Bagaimana ini boleh mempengaruhi projek-projek REDD Plus, projek-projek konservasi di Indonesia? Dan juga sebentar lagi saya ada soalan lain lah. Yeah. So this is interesting because Indonesia bilang bahwa Indonesia sudah dipercaya oleh dunia, dikasih uang karena Indonesia telah berhasil. Mereka bilang telah berhasil untuk melestarikan hutan, mengembalikan hutan. Padahal proses itu sebenarnya begini, Indonesia punya standar yang misalnya begini, Indonesia akan dikasih uang kalau misalnya turunkan emisi sampai sekian persen. Nah, emisi sekian persen itu yang menentukan adalah Indonesia kalau misalnya tidak terjadi apa-apa. Artinya the standard is they kind of put it flexible. So they decide their own standard. So kalaupun terjadi kebakaran hutan, kalaupun Indonesia tidak lakukan apa-apa, kalaupun Indonesia like burning fossil fuel, they keep receiving that money because they create the standard. So actually the claim that Indonesia is berhasil menurunkan emisi karena standarnya yang mereka permainkan. Jadi kalaupun Indonesia hanya berdiam saja, tidak lakukan apa-apa, they still receive the money. Itu yang membuat REDD Plus itu menjadi is kind of conflicting kind of a situation ya. Nah, Omnibus ini sebenarnya akan memperparah itu semua karena kemudahan bagi perusahaan fossil fuel untuk
melakukan bisnis mereka akan lebih mudah lagi. Artinya there will be spike of the emission rate yang akan muncul kalau misalnya undang-undang ini akan dijalankan. Karena perusahaan batubara tidak punya lagi, akan banyak terima diskon dari pemerintah, mereka akan dapat dispensasi, flexibility untuk bayar hutang mereka. Jadi seperti contoh, next year Adaro dan perusahaan lain itu punya jadwal hutang yang jatuh tempo yang harus dibayar. Hanya karena undang-undang ini maka mereka akan dapat kemudahan, dia get flexibility untuk membayar hutang. Artinya undang-undang ini berpihak pada corporate tapi tidak berpihak pada alam, begitu. Oke, Talita. So kita punya soalan, the next question ni lebih lagi kepada apa respon apa respon yang muda terutamanya apabila mendengar situasi ini, dan seperti Tony juga kata yang undang-undang ini akan mempengaruhi ratusan jutaan rakyat Indonesia. Yang kita tahu di Indonesia rakyat muda adalah sangat banyak ya. Saya tak ingat apa kasusnya, tetapi adalah amat besar. Dan saya di sini mau tanyakan soalan yang apa respon yang muda, lagi-lagi kepada mahasiswa seperti Yuris. Oke, baik. Aku nambahin sedikit dari pernyataannya Mas Tony terkait dengan sektor energi di Indonesia. Mungkin di Malaysia juga ya masih bergantung pada coal, pada batu bara. Permasalahannya di sini adalah sektor energi ketenaga listrikan Indonesia itu sekitar 60% masih dipegang oleh batu bara. Sebelum sebelum menjawab pertanyaan dari Nadia tentang bagaimana respon kaum muda khususnya, kita harus tahu bahwa sektor batu bara ini kenapa oligarki yang menguasai pemerintahan saat ini, mereka mendorong adanya karpet merah kepada mereka. Karena pertama, sektor batubara adalah sektor energi yang paling aman menurut mereka. Aman dalam artian mereka itu akan mendapatkan benefit yang banyak oleh pemerintah. Karena begini, dalam skemanya PLN atau perusahaan National Corporation from Indonesia yang khusus memberikan akomodasi listrik kepada masyarakat, itu sebenarnya bukan perusahaan yang membuat listrik tersebut. Mereka membeli dari pihak swasta. Permasalahannya di sini ada salah satu peraturan, ada salah satu regulation yang menetapkan bahwa listrik yang dihasilkan oleh pihak swasta, jika itu oversupply, itu akan tetap akan dibeli oleh pemerintah. Jadi mau berapapun listrik yang dihasilkan oleh swasta, mau dipakai atau tidak dipakai, itu harus tetap dibayar oleh pemerintah Indonesia. Jadi di sini Indonesia lewat National Corporation-nya hanya bersifat penyalur. Mereka tidak membuat energi itu sendiri. Mereka membeli dari pihak swasta lalu menyalurkannya dengan subsidi kepada masyarakat. Permasalahannya adalah peraturan itu disebut dengan take or pay. Jadi mau dipakai atau tidak dipakai, pemerintah harus membayar. Permasalahannya adalah ini yang membuat PLN merugi. Kalau misalkan tadi Mas Tony bilang tentang Seksi Killer, salah satu film dokumenter lainnya, Kesetrum Listrik Negara, menjelaskan bagaimana mekanisme sektor energi batubara itu sangat merugikan masyarakat. Karena beban yang dibayar oleh pemerintah sampai merugi sekitar 20-30 triliun itu dibebankan kepada masyarakat. Baru beberapa bulan yang lalu, masyarakat, kalau mungkin teman-teman dari Malaysia bisa lihat akun Twitter di PLN, National Corporation in Indonesia, yang mengurusi tenaga listrik, energi listrik, itu banyak sekali mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan tagihan biaya listrik. Mereka yang biasanya cuma bayar 50.000 karena ada kebijakan take or pay itu yang membuat Indonesia itu berhutang tuh sekitar 100 triliun kalau berdasarkan dokumenter itu 100 triliun setiap tahunnya. Bayangkan itu dibebankan kepada masyarakat. Jadi masyarakat disuruh membayar listrik yang mereka tidak pakai. Itu salah satu dampaknya bagaimana
ketika sektor energi batu bara ini merenggut dan terkena mengenai memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Dan bagaimana posisi kaum muda itu hanya contoh kecil aja. Kita terus akan mendorong Indonesia, bagaimana Indonesia itu bisa lepas dari pengaruh oligarki, terutama dari sektor batubara. Mengingat banyak sekali dampak negatif yang akan dihasilkan. Mungkin tadi Mas Tony sudah bilang bagaimana dampak dengan lingkungan, bagaimana sosioekonominya di daerah pertambangan, masyarakat adat yang terkena dampak. Itu yang akan kaum muda perjuangkan saat ini. Karena sebenarnya Indonesia itu punya banyak sekali energi baru dan terbarukan yang bisa dimanfaatkan. Salah satu energi terbarukan seperti mikrohidro yang lebih baik untuk lingkungan itu sudah beberapa daerah dilakukan dengan cara demokratisasi energi. Masalahnya di sini adalah kita tidak bisa melakukan demokratisasi energi ketika pemerintah saat ini masih berpihak kepada korporasi. Mereka mendorong bagaimana oligarki batubara itu mendapatkan karpet merahnya. Mereka berhak mendapatkan manfaat dari masyarakat. Bayangkan sekelompok orang kecil itu melawan berjuta-juta masyarakat Indonesia dan mereka menang. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Ironinya keadaan seperti itu. Jadi kaum muda pasti yang pertama yang kita lakukan, kita mendorong pemerintah Indonesia, khususnya Pak Jokowi, untuk mencabut dan membatalkan undang-undang ini karena beliau punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden dan lain sebagainya untuk mencabut atau membatalkan undang-undang ini. Kita akan mendorong itu, lalu memperkuat operasi penegakan hukum terhadap lingkungan yang tadi mungkin sudah dilemahkan dengan adanya UU ini, mulai dari peniadaan komisi AMDAL dan lain sebagainya. Kita mendorong bagaimana caranya undang-undang ini lebih pro terhadap lingkungan. Itu yang akan kita sebagai kaum muda, khususnya saya dan teman-teman Climate Rangers yang akan lakukan. Lalu yang ketiga, kita dari segi yang lebih besar, kita mendukung bagaimana tersedianya transparansi pemerintahan, di mana masyarakat, di mana pemerintahan Indonesia itu bebas dari power of oligarki, di mana mereka mengatur jalannya pemerintahan Indonesia yang walaupun di belakang layar. Kita mencoba untuk membatasi karena datanya ya yang saya baca sekitar 265 orang dari sekitar 575 anggota DPR adalah pengusaha. Bayangkan pengusaha itu sebagai aktor di balik lahirnya undang-undang. Tidak ada keberpihakan kepada masyarakat kecil. Itu yang mungkin kita akan dorong bagaimana pemerintah harus lebih bersih dengan menerapkan good governance dan lain sebagainya. Kita juga akan menyoroti pemanfaatan dari tambang itu sendiri karena saat ini mungkin masyarakat masih concern terhadap isu ketenaga kerjaan seperti penghapusan penambahan jam kerja, lalu penghapusan uang lembur dan lain sebagainya, cuti haid. Mungkin masih sedikit orang yang tidak concern terhadap lingkungan. Kita akan mendorong walaupun semua aspek yang bermasalah dalam undang-undang ini sama pentingnya. Itu yang mungkin akan kita lakukan sebagai kaum muda di Indonesia, mendorong bagaimana setiap aspirasi masyarakat itu didengar oleh pemerintah khususnya. Lalu kita juga ingin membuat Indonesia berani berjanji, berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran terhadap lingkungan, terutama yang dilemahkan penindakannya melalui undang-undang ini. So we will take on that rules, bagaimana Indonesia, bagaimana kaum muda itu, karena kebanyakan aksi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mahasiswa, kita akan mendorong hal-hal tersebut. Terakhir mungkin kita juga ingin mewujudkan bagaimana harusnya pemerintah itu concern terhadap isu-isu yang mungkin tadi Mas Tony sudah sebutkan terkait penanggulangan pandemi, pendidikan, karena berbicara tentang pandemi sebenarnya ini multi krisis gitu. Kita benar kata Mas Tony tadi, kepentingan korporasi itu harus nomor sekian, bahkan udah dimasukkan ke dalam agenda pembicaraan saat ini, karena kita dunia saat ini, nggak cuma Indonesia, sedang berada di dalam masa krisis gitu. Pertanyaannya apakah pemerintah justru mengindahkan hal-hal tadi, tidak mementingkan bagaimana pemenuhan hak asasi terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin akan kita dorong bagaimana Indonesia menciptakan pemerintahan yang bersih seperti itu. Ya,
Terima kasih, Yuris. Satu inti yang sangat padat. Saya boleh katakan saya sangat respect kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang pergerakannya sangat kuat dan jaringan yang sangat kukuh antara solidaritas antara sesama sendiri. Saya juga beranggapan yang bahawa mahasiswa di Indonesia ni tidak takut ya kepada aparat-aparat polisi dan sudah sekian lama melakukan aktiviti-aktiviti ini di akar umbi. Saya nak open sebenarnya, I just wanted to ask sesiapa yang menonton ini, kalau ada apa-apa soalan boleh letak di kawasan di ruangan komen dan nanti saya akan bacakan soalannya. Tadi Yuris telah berkongsi tentang apa plan-plan lanjut Climate Rangers. Adakah Yuris rasa plan-plan ini boleh dilakukan di dalam pandemik ini? Maksud saya, kerana pandemik ini kita tidak tahu berapa lama adakah dan adakah vaksin yang akan ditemui secepat mungkin, kita tidak tahu. Adakah ini sesuatu maksud saya protes ini, adakah ia sesuatu yang sustainable, yang boleh dilakukan dalam unjur masa yang lama? Kerana kita tahu membuat protes itu adalah sesuatu yang sangat sukar. Kerana yang protes juga perlu makan, juga perlu perlu bekerja. Dan apa pendapat Yuris tentang ini? Is this sustainable for the long run during a pandemic? Ya. Terkait cara-cara yang bisa kita lakukan dari kaum muda untuk mendorong penyelesaian tadi, sebenarnya ada banyak sekali. Maksudnya ini tergantung bagaimana pemerintah menyediakan wadah sebenarnya. Karena aku sendiri percaya bahwa collective action with mass of people itu pasti akan berhasil. Bisa dari gerakan-gerakan akar rumput dengan cara edukasi masyarakat yang lain agar kita bisa satu paham, karena balik lagi, gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, dia terkena kaum buruh juga, kaum pekerja, lalu banyak sekali masyarakat adat terus yang terkena dampak. Jadi sebenarnya kalau kita satukan suara ini sebenarnya bisa. Saya percaya bisa, terutama di pandemi ini. Mungkin caranya akan berbeda jika kita lakukan secara offline, secara langsung. Cuma mungkin saya akan menitik beratkan pada bagaimana pemerintah ini bisa memberikan wadah. It's all depend on the government sebenarnya. Bagaimana pemerintah itu memberikan wadah kepada masyarakat. Karena balik lagi, fungsi pemerintah adalah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Jika itu sudah tidak terpenuhi, untuk apa pemerintah itu ada? Itu bahasa kasarnya. Bagaimana kita seharusnya secara kolektif kita merumuskan cara-cara yang berhasil. Mungkin Climate Rangers salah satunya dari gerakan kemarin kita membuat jeda iklim juga secara online. Salah satu isu yang dibahas juga terkait Omnibus Law juga, itu bisa menggalang banyak orang yang mulai concern terhadap isu ini. Mulai dari hal kecil aja sebenarnya bisa. Cuma untuk langkah yang strike, yang lebih terkena menyentil pemerintah, memang ini depends on bagaimana pemerintah menyediakan wadah untuk kaum muda. Karena seharusnya partisipasi kaum muda, nggak cuma kaum muda ya, akademisi, setiap perwakilan yang terkena dampak dari Omnibus Law ini sebenarnya harus secara secara politik itu disediakan kursinya, seperti itu. Jadi ini tinggal bagaimana pemerintah ini sebenarnya bekerja untuk siapa, untuk masyarakat atau justru korporasi, itu sih sebenarnya. Okay. Yes, that's a beautiful answer. Terima kasih Talita. Yuris, kita mau open. Is it open to questions here? Okay, soalan pertamanya datang dari
Puan Cik Shakila Zain, maaf bukan puan lagi. Ya, perusahaan batu bara tersebut ada EIA atau tidak. So EIA ini maksudnya Environmental Impact Assessment. Mungkin Yuris ataupun Tony boleh bagi komen, adakah perusahaan batu bara ada EIA atau tidak? Yes, mungkin saya bisa kasih komen sedikit. EIA mungkin sama seperti kita bilang dengan AMDAL, jadi license atau permit ya sebetulnya. Jadi apakah mereka ada? Formal ada, legal formal ada. Cuman how to get that EIA is something shady and not transparent. So people can get EIA easily in Indonesia, even though that they are already make some damage to the environmental, they still get EIA because the product of EIA is consulted only for certain people. Like saya sebagai contoh begini, perusahaan batu bara yang sudah bikin 50 anak meninggal gara-gara meninggal tenggelam di dalam pit, mining pit itu tetap dapat EIA karena mereka bisa ada potensi kasus corruption di sana. Jadi they can get easily EIA from anyone basically because orang-orang yang mengeluarkan EIA sometimes orang-orang yang easy to cooperate. So EIA bukan menjadi standar bagi perusahaan batu bara untuk menjalankan. Satu lagi, kalau kamu mau dapat EIA, kamu harus punya sekian banyak uang untuk bisa menjadi garansi kalau ada kasus-kasus lingkungan. Uang itu akan dipakai untuk perbaikan lingkungan, perbaikan segala macam. Yes, they have the money, but the money is actually put it in the wrong pocket. So there is a disaster, ada banjir, ada longsor, ada segala macam, tapi tidak dipakai untuk hal tersebut. Contoh lagi, EIA mereka bisa dapat, mereka bilang kamu dapat EIA kalau kamu dapat sign dari masyarakat adat. And then they bribe this masyarakat adat to get sign. So actually the sign nature is actually not coming from the local people. It's from somebody we don't know. So yes, legally there is EIA, but the process is shady. That's what I can say. Terima kasih. Ya, saya harap ini dapat menjawab soalan Cik Shakila. Saya rasa inilah situasi yang almost similar juga di Malaysia. Oleh itu dia bertanya soalan ini. Soalan kedua datang daripada, maybe Yuris tadi mau komen, maaf. Ya. Sebenarnya udah dibahas oleh Mas Tony sebenarnya terkait AMDAL dan lain sebagainya. Terutama tadi sudah sempat dibahas juga bagaimana Omnibus Law ini membuat partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat mengawasi perizinan terkait lingkungan, environmental permit ini menjadi sangat terbatas. Ini ironinya sih yang di Indonesia. Mungkin ini akan sangat banyak dampaknya jika terus dibiarkan, terutama dampaknya kepada masyarakat sekitar dan lingkungan atau alam sekitar. Ya. Okey, soalan kedua datang daripada Syak Koyo. Syak Koyo ini adalah masyarakat adat di Malaysia, juga aktivis masyarakat adat. Dia bertanya apakah perkara yang masyarakat di Malaysia perlu buat untuk memberi tekanan kepada pemerintah. Saya kira ini pemerintah di Malaysia untuk memberi pertimbangan mengenai Omnibus Law. Okey, soalan ini agak sukar untuk dijawab ya. Kerana yang saya tahu kita tidak mampu memberi tekanan dari segi secara direct kerana kita ada undang-undang sovereignty law, kita tak boleh inilah. Tetapi pada pendapat Yuris atau Tony, bagaimana rakyat Malaysia yang kita tahu mempunyai banyak kepentingan di Indonesia ya, bukan saja isu rendang ataupun isu batik, tetapi isu seperti batu bara ini isu yang sangat serius
bagaimana kami boleh memberikan sokongan dan tekanan dari segi consumer demand, for example, kepada pemerintah di Indonesia untuk menimbang tentang undang-undang Omnibus Law ini. Mungkin Yuris? Oke, baik. Kalau menurut saya, salah satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat di Malaysia, teman-teman di Malaysia adalah terkait tadi sektor energi di Malaysia itu kan masih sangat berkaitan dengan industri batu bara dan salah satunya disokong oleh PLTU yang ada di Kalimantan. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah meminimalisir atau mengubah sektor energi Malaysia yang tadinya berfokus pada energi batu bara, mungkin bisa bergeser ke energi baru dan terbarukan. Ini akan menyebabkan tekanan kepada korporasi. Bagaimana korporasi ini oligarki batu bara ini akan kehilangan pasarnya. Ini jika dilakukan masif oleh masyarakat seperti negara salah satu negara yang dia tidak lagi memakai energi kotor, dia mengubah semuanya menjadi energi baru dan terbarukan, ini berarti sesuatu hal yang mungkin, dan ini saya yakin bisa menekan pemerintah Indonesia. Bagaimana negara terdekat kita yang sering mendapatkan dampak lingkungan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia seperti asap dan lain sebagainya, ini menekan pemerintah dengan cara itu tadi, membatasi energi batu bara di Indonesia. Dan mungkin yang kedua, secara diplomatik, bagaimana pemerintah juga harus ketika mengeluarkan undang-undang, ini kan undang-undang yang memang peraturan yang akan dimanfaatkan oleh banyak orang kan, termasuk salah satunya Malaysia, bisa memberikan rekomendasi apa seharusnya yang harusnya dilakukan oleh Indonesia itu secara politikalnya. Itu sih kalau menurut saya cara-cara yang mungkin sangat efektif bagaimana menekan pemerintah supaya Omnibus Law ini dengan dampak-dampak negatifnya itu bisa dibatalkan. Seperti itu. Tony? Yes, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Yuris, karena memang menurut saya banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman di tingkat regional, kawasan Asia, dan juga mungkin internasional nantinya. Pertama, soal dari aspek ekonomi. Jadi sebenarnya ekonomi tanding, like counter economies, harus dikembangkan dari sekarang. Betul bahwa kita harus mulai beralih kepada energi yang terbarukan, renewable energy. Itu akan memperkecil sekali demand batu bara kepada Indonesia. Sehingga dengan adanya demand dari masyarakat Malaysia, let's transition to more renewable energy, it will memperkecil demand batu bara kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, dari sektor ekonomi adalah kita, teman-teman di Malaysia, bisa mendorong kepada para investor, perusahaan-perusahaan di Malaysia, untuk tidak lagi mendanai proyek-proyek di Indonesia. Tujuan dari Omnibus Law adalah untuk mempermudah perusahaan untuk kasih modal, invest ke Indonesia. Bagaimana kalau kita mendorong kepada pemerintah di negara masing-masing untuk jangan lagi invest ke Indonesia karena Indonesia itu tidak peduli dengan lingkungan, membahayakan pekerja, membahayakan masa depan, membahayakan bumi dan sebagainya. Jadi itu bisa dilakukan untuk mendesak kepada investor forum atau grup di Malaysia untuk tidak lagi mendanai proyek-proyek di Indonesia. Karena satu hari setelah Undang-Undang Omnibus disahkan DPR, ada 41 investor global yang menolak untuk mendanai atau untuk memberikan investment kepada Indonesia. Artinya, secara global, mereka sudah tidak percaya lagi. Sehingga tujuan awal dari Omnibus untuk menarik investor jadi gagal, karena mereka tidak percaya, karena Indonesia tidak peduli lingkungan, tidak ada lagi EIA, dan segala macamnya. Berikutnya lagi adalah, yang bisa kita lakukan adalah, let's educate our community. Mari kita sama-sama kasih pendidikan kepada mereka, bahaya, dampak, dan segala yang ditimbulkan oleh lingkungan. Tidak hanya Omnibus, karena bisa jadi tiap negara akan punya undang-undang yang berbeda. Dan siapa tahu mungkin akan punya undang-undang yang mirip dengan Omnibus di Indonesia, di Malaysia. Ada waktu cukup bagi kita untuk educate. Kita start talking to your family, start talking to your friend, start talking to your neighborhood tentang apa itu undang-undang yang mengancam masa depan bumi. Sehingga kita bisa bersiap, kita bisa mengorganize, dan when it come, semoga tidak terjadi, tapi kita sudah siap.
kita bisa organize masa kita, organize pemikiran kita, dan kita sudah siap. Orang-orang tidak lagi pikir bagaimana mengorganize, tapi kita sudah siap untuk mengorganize kawan-kawan mahasiswa, buruh, masyarakat adat, saat mereka sudah tahu, sudah paham, dan sudah tereducate dengan pengetahuan soal krisis iklim. I think this is the moment of the truth bagi teman-teman di Malaysia untuk start to educate teman-teman lainnya. Dan kami semua akan saling membantu, saling sokong untuk sama-sama belajar soal ini. Terima kasih. Terima kasih, Tony. Soalan yang the next question ni bertanya tentang how can we know or can we guess who wants to invest or exploit further in Indonesia through this omnibus law. So soalannya berkait rapat dengan soalan saya. Sebenarnya saya mahu mengetahui di mana kita boleh mendapatkan informasi ini. Informasi siapa investornya, adakah investor ini daripada Asia atau daripada Malaysia, di mana kita memperolehi data-data yang kredibel, adakah wujudnya tim di Indonesia yang mengeluarkan data-data ini, yang melakukan research. Dan saya tahu yang kumpulan-kumpulan yang melakukan research ini selalu laman Twitter ni down ya. Hari ini tak silap saya fraksi Indonesia ada keluarkan report. So soalan saya kepada kamu berdua, di mana? Bagaimana kami mau mengetahui? Saya mungkin bisa bantu jawab. You are muted, Tony. Oh, sorry. Ada satu website yang mungkin bisa menjadi hub of information bagaimana gerakan ini akan dijalankan. Namanya dia awasiomnibuslaw.org. Nah, dari sana mungkin teman-teman bisa melihat semua research, semua pengetahuan, semua data dan fakta soal omnibus law ini. Dari sana mungkin kita bisa tahu lebih detail soal mengapa kita menolak omnibus law. Tapi bertanya soal di mana kita bisa mendapatkan siapa invest apa di Indonesia. Di Indonesia, data is something that we kind of think is funny because everyone can have their own data and none of them are valid. So mostly on the government side. So Indonesia punya satu institusi nama dia Badan Kerjasama Penanaman Modal. Jadi badan ini yang sebenarnya menjadi channel bagaimana investor asing akan kasih modal dan bagaimana itu dilaksanakan dan jumlahnya berapa. Tapi it's very difficult untuk dapat data tersebut kalau kita bukan credible organization. So there are no transparency on that, so it's very limited. So that's why mostly we got it from another sources like the think tank and everything. But this the awasiomnibuslaw.org, it's something that you can start for mulai membaca dan mulai tahu kenapa kita menolak omnibus law dan apa alasan-alasannya. Kita collect semua informasi ada di sana. Okay. Yuris? Okay. In Indonesia, there are several organizations, especially concerned in environment, that release data about these cases. One of them is International Center for Environmental Law or ICEL. Mereka itu mengeluarkan data riset terkait bagaimana undang-undang ini dampaknya dalam satu report. Mungkin bisa diakses teman-teman di icel.or.id. Tidak cuma itu, beberapa hari yang lalu Greenpeace Indonesia juga mengeluarkan report tentang nama-nama oligarki siapa saja yang berada di balik Omnibus Law dan bagaimana wakil rakyat tersebut itu memiliki hubungan dengan korporasi terutama di sektor batubara. Mereka mengeluarkan rilis itu. Sebenarnya setuju dengan Mas Tony terkait data memang berubah-berubah di Kementerian Lingkungan Hidup seperti apa, di kementerian lain seperti apa, memang tidak ada sinkronisasi data di dalamnya terkait dengan perusahaan investasi. Tapi harus digarisbawahi juga Omnibus Law ini tidak hanya berkaitan dengan investasi sebenarnya, karena dari segi pemasukan sektor batubara itu ada mostly berasal dari uang yang kita bayar dari pajak masyarakat, yang kita bayar dari pajak seperti yang tadi saya sebutkan,
terkait film dokumenter kesetrum listrik negara itu sudah membuktikan bahwa sebenarnya tanpa investasi pun sektor batu bara di Indonesia itu akan tetap jaya. Karena dengan adanya regulasi take or pay, mau dipakai atau tidak dipakai, listrik harus tetap dibayar oleh APBN. Hingga akhirnya kita merugi 400 triliun, kita harus berhutang untuk menutupi hal tersebut. Dan ironinya, pemerintah itu membayar listrik yang berasal dari batu bara Indonesia dengan kurs dolar, yang mana itu akan mempengaruhi berapa banyak uang yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada korporasi. Jadi untuk pertanyaan investor itu sebenarnya tidak ada data yang akurat, tapi di balik itu pemasukan sektor batu bara di Indonesia itu tetap akan jaya karena mereka akan tetap dapat sokongan dari APBN yang atau anggaran yang dikolek dari masyarakat seperti itu, mulai dari pajak dan lain sebagainya. Gitu. Ya, soalan saya, adakah kamu berdua akan lihat lebih banyak pressure ataupun tekanan daripada masyarakat internasional terhadap Omnibus Law ini? Yuris ataupun Tony? Mungkin Mas Tony dulu. Ya, betul. Jadi memang sekarang kami bersama dengan teman-teman dari Global di 350.org bersama teman-teman Friday for Future juga sudah melihat situasi ini sebagai situasi yang genting dan kritikal buat semuanya untuk bisa memusatkan mata mereka ke Indonesia, karena ini sesuatu yang penting untuk dibantu, disokong, karena saya melihat ke depan akan banyak sekali dukungan dari internasional untuk meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law ini. Karena berbagai sebab yang telah disebutkan tadi, tapi lebih kepada bahwa ada ketidakadilan iklim yang terjadi di Indonesia, ada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga mereka harus butuh dibantu. Dan sebenarnya ini bukan suatu yang baru, karena di kawasan ini di Filipina, di Thailand dan di Indonesia, dan siapa tahu mungkin mudah-mudahan tidak ada di Malaysia, tapi semua terpusat bahwa ada kekuasaan oligarki yang besar yang menguasai sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga itu harus dibela. Saya melihat ke depan akan lebih banyak lagi. Besok akan ada aksi mobilisasi 3 days berturut-turut untuk menolak Omnibus Law ini. Dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Oke. Yuris? Ya, setuju terkait hal tersebut. Sepertinya dukungan dari dunia internasional terhadap isu ini memang saya optimis akan terus menekan pemerintah Indonesia supaya membatalkan dan mencabut Omnibus Law ini. Karena memang di nasional sendiri, gerakan-gerakan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, masyarakat adat, dan lain sebagainya, itu secara kolektif menekan pemerintah. Dan saya yakin dunia internasional akan melakukan langkah-langkah strategis bagaimana untuk menekan pemerintah menggolkan undang-undang ini. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada dari kalangan investor yang memang sudah menolak bagaimana penerapan Omnibus Law Indonesia. Jadi dari akar rumput seperti climate ranger, mungkin kita akan concern terhadap bagaimana upaya kolektif, tapi kami yakin sebagai organisasi yang concern terhadap lingkungan juga akan ada upaya dari dunia internasional untuk ikut menekan pemerintah. Jadi dari dalam, dari nasional kita ikut menekan pemerintah, dari secara global juga kita percaya akan ada tekanan yang membuat Indonesia pemerintah Indonesia mencabut Omnibus Law ini. Ya, terima kasih Yuris dan Tony kerana sanggup berkongsi pandangan dan juga informasi yang tepat ya kepada kami. Sesungguhnya di Malaysia ini informasi ini masih lagi tidak kedengaran atau terlihat di laman-laman media sosial ataupun news media, mainstream newspaper. Tidak banyak analisis yang dilakukan. Sebelum kita menutup perbincangan diskusi hari ini, saya ingin bertanyakan apakah harapan kamu berdua tentang situasi ini
apakah yang akan berlaku dalam masa beberapa bulan ini kepada pergerakan massa dan juga boleh saya katakan masa depan Indonesia itu sendiri. Ya, mungkin Yuris boleh mulakan dulu. Oke, kalau dari saya berharap pemerintah Indonesia bisa memandang serius bagaimana gelombang dari gerakan massa yang sangat besar ini itu ada di berbagai daerah di Indonesia, menandakan bahwa memang ada yang salah dari segi proses perumusan regulasi sampai isi tiap pasal tersebut dan dampaknya kepada mereka. Pemerintah harus melihat ini sebagai dalam kacamata yang bagaimana pemerintah bekerja dalam koridornya sebagai pengemban amanat masyarakat agar memang undang-undang yang digolkan yang mereka buat, mereka sahkan memang berperspektif untuk kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat seperti itu. Saya juga berharap ke depannya karena ini masalah lingkungan adalah masalah yang sangat penting ya, karena setiap regulasi yang kita tetapkan sekarang mungkin dampaknya tidak akan terlihat sekarang, tapi jika kita tunggu 5 tahun atau 10 tahun ke depan di mana AMDAL dihapuskan, bagaimana kawasan hutan semakin tidak diatur dalam undang-undang, berapa minimalnya, bayangkan kerusakan seperti apa yang akan terjadi ke depannya, mulai dari krisis iklim, krisis pangan, dan lain sebagainya. Pemerintah harus jauh menerawang apa yang akan terjadi di lingkungan kita, dan ketika kita berbicara tentang lingkungan itu tidak hanya berbicara orang Indonesia dan orang Malaysia. Kita akan terkena dampaknya. Ini secara global, masyarakat di seluruh dunia akan terkena dampaknya. Dan mulainya bisa dimulai dengan disahkannya UU Omnibus Law ini. Jadi pemerintah saya harap bisa memandang serius isu ini dari berbagai aspek yang disewarkan oleh masyarakat, mulai dari isu-isu ketenaga kerjaan dan mostly concern in environment karena dampaknya tidak hanya dibedakan atas batas-batas wilayah gitu. Semua orang bisa terkena. Saya berharap juga masyarakat Indonesia lebih aware terhadap keadaan yang saya bisa katakan genting saat ini, karena jika bukan kita yang bergerak, siapa, dan kalau bukan sekarang mau kapan kayak gitu. Keburu lingkungan kita atau alam sekitar kita rusak seperti itu, dan kita tidak punya lagi tempat tinggal seperti itu. Ya, saya setuju sekali. Kemusnahan itu tanpa batas ya. Sebab itu solidaritas tanpa batas juga. Ya, oke. Tony, kata-kata harapan daripada Tony. Iya, terima kasih Talita. Saya terkagum dengan apa yang disampaikan Talita. Sebenarnya itu sudah menyangkut semuanya. Namun kalau boleh saya menambahkan sedikit, sebenarnya harapan saya adalah sama, pemerintah Indonesia membatalkan Omnibus Law, karena sebenarnya pemerintah Indonesia saat ini sedang di simpang jalan. Jalan mana yang mau dipilih? Jalan yang terang benderang kepada energi terbarukan, kepada hijau, kepada lestari, kepada sustainable, atau jalan sebelah kiri yang penuh dengan energi fosil, penuh dengan bencana, penuh dengan kiamat iklim, dan sebagainya. Indonesia saat ini sedang simpang jalan. Jalan mana yang akan dipilih? Dan sebenarnya ini adalah momen bagi anak muda untuk merebut masa depannya. Karena orang-orang di DPR, orang-orang di parlemen sedang mengatur kita, mengatur nasib kita. Saatnya kita mengambil hak kita. Saatnya kita mengambil masa depan kita. Kalau kita nggak ambil, maka masa depan kita akan diambil oleh mereka. Jadi siapapun anak muda, mari kita rebut kembali masa depan kita, mari kita ambil kembali dan tentukan nasib bumi kita bersama-sama. Bumi kita akan hanya ada satu, dan kita harus jaga supaya tetap lestari. Terima kasih. Wow, sangat teruja. Saya sangat motivasi bila mendengar kata-kata daripada kamu berdua. Ya, dengan ini we close the webinar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yuris dan Tony kerana hadir malam ini dan sangat berani untuk bersuara dalam isu ini. Dan saya berharap esok ada jalan ataupun ada silver lining kepada masalah yang kita hadapi ini. Ya, dan selamat berjaya, dan saya harap kita akan bertemu sekali lagi dalam masa yang
lebih baik untuk kedua-dua bagi kita. Ya, oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Nadia, terima kasih Terima teman-teman dan kasih. Juris.